Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring kita pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat juga buat adik-adik yang masuk ke tingkat kelas 8. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai pola bilangan. Nah, mungkin adik-adik waktu SD sudah pernah belajar mengenai pola bilangan. Dan sekarang kita perdalam lagi. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kakak harap adik-adik dapat mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Yang kedua, adik-adik dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara membentuk pola bilangan sebelumnya. Nah, lalu kita kembali. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Menentukan persamaan dari suatu baris bilangan. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah merupakan sebuah dadu. Nah, mungkin adik-adik waktu kecil pernah bermain ular tangga. Nah, tidak asing lagi dengan benda satu ini. Nah, coba adik perhatikan. Ini sebuah dadu. Nah, titik-titik hitam ini melambangkan sebuah bilangan. Nah, sebuah bilangan ini disebut dengan namanya noktah hitam. Nah, coba adik perhatikan. Nah, pada dadu ini dia membentuk sebuah pola. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 5, dari 5 ke 6, dia membentuk sebuah pola. Nah, bisa kita lihat. Dari 1 ke 2, dia bertambah sebanyak 1. Dari 2 ke 3, dia bertambah sebanyak 1. Dari 3 ke 4, dia bertambah sebanyak 1. Dari 4 ke 5, dia bertambah sebanyak 1. Dari 5 ke 6, dia bertambah sebanyak 1. Nah, langsung kita lanjut. Nah, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan pola bilangan. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Nah, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan satu huruf akan tetapi bukan alif lam mim 10 kebaikan, melainkan satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. Nah, jadi hadis ini juga berkaitan dengan pola bilangan. Nah, misalnya adik-adik bertanya, gimana tuh Kak maksudnya? Nah, kita lanjut ya. Nah, hadis di atas juga menunjukkan adanya suatu pola barisan di mana dalam membaca satu huruf saja 10 kebaikan, maka pola bilangan yang akan terbentuk yaitu, nah, kita membaca surah huruf maksudnya ya, kita membaca huruf alif itu adalah 10 kebaikan. Baca lagi huruf lam 10 menjadi 20. Baca lagi mim menjadi 30. Kan satu hurufnya 10 kebaikan, ya kan? Kalau kita membaca 2 huruf jadinya kan 20. Nah, ini membentuk suatu pola, ya, membentuk suatu pola. Bisa kita lihat 10 ke 20, 20 ke 30, itu 10 ke 20 dia bertambah 10. Begitupun juga 20 ke 30, dia bertambah 10. Inilah yang dinamakan pola bilangan.
Nah, bisa kita lanjut lagi. Nah, perhatikan pola batang-batang korek api berikut. Nah, ini merupakan korek api yang telah disusun. Banyak batang korek api yang pada setiap pola adalah 3, 5, 7, 9. Banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dapat ditentukan dengan menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. Nah, Kak, maksudnya kayak gimana, Kak? Sama yang tadi yang Kakak jelaskan. Coba hitung. Di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan seterusnya. Nah, dari batang korek api ini dia terbentuk suatu pola, yaitu 3, 5, 7, dan 9. Nah, dari 3 ke 5 dia bertambah sebanyak 2, maka ini tadi menambahkan 2 batang. Nah, jadi 3 ke 5 kan 2, 5 ke 7 2, 7 ke 9 2. Nah, jadi 3, 5, 7, 9 merupakan salah satu contoh barisan bilangan. Jadi barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan ya. Nah, lanjut. Nah, jadi pola itu adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Sedangkan bilangan adalah suatu simbol yang digunakan untuk melambangkan suatu angka. Jadi, pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang membentuk suatu pola pada suatu barisan secara teratur. Nah, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, coba adik perhatikan. Beberapa contoh aturan barisan bilangan. Nah, yang pertama itu ada barisan dengan aturan ditambah. Barisan bertingkat 1. Nah, dari 1 ini ada pola bilangannya ya. 1 3 5 7 9. Dari 1 ke 3, dari 3 ke 5, dari 5 ke 7, dari 7 ke 9. Nah, dari 1 ke 3 dia bertambah sebanyak 2. Dari 3 ke 5 dia bertambah sebanyak 2. Dari 5 ke 7 dia bertambah sebanyak 2. Dari 7 ke 9 dia bertambah sebanyak 2, ya kan? Berarti barisannya dengan aturan ditambah. Nah, maksudnya barisan bertingkat 1 bagaimana, Kak? Penyelesaiannya stop sampai di sini. Nah, dia bertingkat 1 karena penyelesaiannya cuma satu kali aja. Nah, jadi coba lihat yang kedua. Barisan bertingkat 2. Dari 0 ke 1, dari 1 ke 3, dari 3 ke 6, dari 6 ke 10. Nah, dari 0 ke 1 dia bertambah sebanyak 1. Dari 1 ke 3 dia bertambah sebanyak 2. Dari 3 ke 6 dia bertambah sebanyak 3. Dari 6 ke 10 dia bertambah sebanyak 4. Ya kan? 0 ditambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Nah, lalu kita selesaikan lagi. Nih, 1 kedua, 1 kedua dia bertambah sebanyak 1. Begitupun juga 2 ke 3 dia bertambah sebanyak 1. 3 ke 4 dia juga bertambah 1. Maka stop sampai di sini penyelesaiannya. Jadi dia bertingkat 2. Terus barisan bertingkat 3. Nah, dari 0 ke 1, dari 1 ke 3, dari 3 ke 8, 8 ke 18, 18 ke 35. Jadi 0 ke 1 dia bertambah 1, 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 8 bertambah 5, 8 ke 18 bertambah 10, 18 ke 35 bertambah 17. Nah, dari 1 ke 2 dia bertambah 1, dari 2 ke 5 dia bertambah 3, sampai seterusnya sampai dia hasilnya stop sampai di sini. Nah, makanya dia barisannya bertingkat 3. Nah, kita lanjut lagi. Nah, barisan dengan aturan dikali. Nah, kalau barisan dengan aturan dikali berarti kan penyelesaiannya adalah dikali. Nah, dari 3 ke 6, dari 6 ke 12, dari 12 ke 24. Nah, itu adalah dikali, ya kan? 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24. Nah, 24 kali 2 48 gitu ya, dan seterusnya.
Nah, ini aturannya dikali ya, barisan dengan aturan dikali. Nah, terus barisan dengan aturan dipangkatkan. Kalau barisan dengan aturan dipangkatkan, kuncinya berarti kan bilangannya harus dipangkatkan. Nah, ini pola bilangannya 1, 8, 27, 64. Nah, berarti kan kalau kita pangkatkan, berarti 1 pangkat 3 ini kan hasilnya 1. 2 pangkat 3 ini hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 4 pangkat 3 hasilnya 64. Gitu, perpangkatan. Nah, terus yang terakhir adalah barisan Fibonacci. Aturannya mulai suku ketiga. Setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, maksudnya ini kayak gimana, Kak? Nah, ini adalah barisan pola bilangan. Coba lihat, perhatikan. Suku yang pertama dan suku kedua itu kita tambahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah 5 sama dengan 8, 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, itu adalah barisan Fibonacci. Nah, selanjutnya kita ke soal. Nah, bisa dilihat. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Nah, jadi kita lihat dulu. Kan 3 bilangan genap. Berarti kalau 3 bilangan genap itu dimulai dari 2. Ya kan? 2, 4, dan 6. Dimulai dari 2 ya kan, 3 bilangan genap yang berurutan. Nah, jadi yang pertama, langkah pertama itu pada kumpulan 1 kita kumpulkan nih 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Kak, kenapa kok harus ditambah? Karena dari soalnya kita kan harus mencari jumlahnya yang hasilnya adalah 60. Jadi kita tambahkan 3 pola bilangan genapnya, 3 bilangan genap maksudnya. Nah, dari 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, lanjut ke kumpulan kedua. Tadi kan sudah diambil 2. Sekarang kita ambil 4 lagi. Jadinya 4 ditambah 6 ditambah 8. Ingat, kenapa Kak harus ditambah 8? Karena kan tadi kan 3 bilangan genap ya kan. Habis 6 kan 8. Supaya hasilnya itu kita harus dapat 60. Nah, jadi hasilnya nih 18. Lanjut lagi, kita ambil 6. 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24. Nah, terus 8 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 30. Nah, 10 ini kita taruh lagi ke sini. 10 ditambah 12 ditambah 14 sama dengan 36. Terus 12 ditambah 14 ditambah 16 sama dengan 42. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi kita peroleh 3 bilangan genap yaitu 18, 20, dan 22. Nih. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya adalah 45. Nah, tadi kan genap, sekarang adalah ganjil. Nah, dari kumpulan yang pertama itu dari 1 ditambah 3 ditambah 5. Kan bilangan ganjil dimulai dari 1. Terus yang kumpulan kedua itu dimulai dari, kan 1 sudah diambil, berarti 3 lagi. 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, lanjut lagi, setelah 3 kita ambil 5 lagi. 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 21. Sampai akhirnya kita dapat di kumpulan ke-6. Nah, jadi 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya adalah 45 yaitu 13, 15, dan 17. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya. Nah, ini tugas buat adik-adik di rumah. Ya, minggu depan kalian kumpulkan. Yang pertama, tentukan 3 suku bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Jadi kalian harus melanjutkan ini. Nah, terus yang kedua, tentukan 4 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 62. Ya.
Lanjut kita ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Bilangan adalah suatu simbol yang digunakan untuk melambangkan suatu angka. Jadi pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang membentuk pola barisan dari suatu barisan bilangan secara teratur. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Salah hilap mohon maaf, Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.